Halo semuanya, welcome back lagi di YouTube channel aku. Kenalin lagi, aku Firlin, 20 tahun, sekarang lagi kuliah di Jepang. Seperti yang kalian baca dari judulnya, aku pengen cerita tentang realitanya menjadi seseorang yang pernah depresi. Karena kita tuh selalu denger ya kayak mental health this, mental health that. Aku adalah orang yang pernah depresi guys, namun aku nggak vokal banget soal itu. Aku cuman pernah cerita in chunks, but today I feel like I want to talk about it karena belakangan ini pun aku lagi struggling sama luka-luka yang aku dapatkan dulu waktu aku depresi. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian realitanya gimana sih jadi orang yang pernah depresi. Aku bakal cerita kapan itu terjadi sampai sekarang itu hasilnya gimana. Apakah aku udah 100% sembuh atau gimana? Let's talk about it. Of course, jangan lupain trigger warningnya ya, karena kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang gampang ke trigger sama as thoughts atau kayak as attempt atau kayak self harm, whatever, please keep in mind kalau misalkan inilah yang benar-benar terjadi, tapi aku nggak pengen mempengaruhi kalian in a bad way. Aku pengen ngasih tahu kalian realitanya gimana sih kehidupan ini kalau lo tuh pernah struggling sama mental illness, etc. So, let's get into it. Kita harus mulai dulu dari masa SMP. Guys, masa SMP ku tuh masa paling buruk di dalam hidupku. Aku rasa seperti itu. Aku tuh kan masih bocah ya waktu itu. Aku SMP umur berapa sih? Aku umur 14-15 tahun gak sih? Aku tuh umur segitu, dan itu tuh adalah peak aku masa menjadi remaja. Dan karena aku masih remaja, I gotta admit, I wasn't the best person. Aku beda banget sama aku yang sekarang. I wasn't the best person to many people, tapi at the same time, aku adalah hasil dari orang yang sering tersakiti. Oke, aku ngasih tahu dulu ya, aku tuh nggak akan kasih tahu kenapa kayak how did it happen, what triggering me to suffer mental illness, etc. I'm not gonna talk about that and I will never talk about it. But aku pengen kasih tahu ke kalian kayak rasanya seperti orang yang seperti itu tuh seperti apa. Karena waktu aku SMP ini kayak aku bilang, itu tuh masa yang berat banget buat aku. Aku itu adalah remaja yang masih mencari tahu jati diri aku. Aku adalah remaja yang masih menimbang-nimbang hidupku. Aku adalah remaja yang butuh dibimbing. Cuman pada saat itu, aku adalah orang yang paling bergantung dengan diriku sendiri juga. Jadi kalau misalkan kalian sekarang melihat aku sebagai orang yang selalu sendiri, apa-apa kayak self-reliance, I've been like that for such a long time. Dari aku SMP tuh aku seperti itu. Secara emosional, aku tuh lebih bergantung kepada diriku sendiri. Dan saat SMP itu banyaklah beberapa hal yang benar-benar ngeganggu mentalitas aku, sampai to the point yang waktu itu tuh aku kayak paling parah tuh kelas 3 deh, kelas 2, kelas 3 SMP. Aku tuh kacau banget deh. Kayak kamu bayangin aku setiap hari ke sekolah pagi-pagi, aku nyampe, aku tidur lagi. Pun aku nggak tidur, aku ke toilet, aku ngapain? Either aku muntah atau aku nangis kejer di toilet sendirian. Itu pagi-pagi loh. Itu kayak sekolah baru mau mulai. Aku udah kayak gitu. Aku suka gunain cara-cara apapun itu untuk menyakiti diriku sendiri. Kayak pushing my head against the wall, terus atau nggak kayak gunain kuku atau whatever benda yang cukup tajam untuk kayak gesek-gesek tangan aku. Nggak sampai luka berat, tapi at least I need to feel hurted. Aku perlu merasa sakit. Karena itu adalah bentuk untuk ngedistraksi diriku dari masalah-masalah yang ada di hidupku saat itu. Kayak kamu bayangin, I was a teenager, okay? I didn't know any better. And karena aku masih teenager pertama, terus kedua, aku juga ada di masa-masa yang terberat di dalam hidupku. Dan aku tuh udah ada di fase-fase yang udah mendekati depresi. Cuman itu kayak masih gejala-gejala gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ada di posisi yang seperti itu, of course you're not gonna be able to do anything. Dan this is something funny juga, aku rasa orang-orang di sekitarku saat itu tuh bukan tipe-tipe yang gampang catch on sama problem aku. Nggak yang kayak apa ya, yang kayak mereka tuh notice kayak there's something wrong with this kid, jangan-jangan dia sakit mental atau apa. Nggak, no one noticed that. Dan karena itulah aku tuh nggak dapet help yang I supposed to get waktu itu. Jadi masa SMP tuh bener-bener masa yang dimana aku tuh tertanam bibit-bibit depresi ini. Dan karena aku ada di masa seperti itu ya, kayak SMP, dan aku itu karena aku anak perempuan ya, aku tuh gak bisa keluar untuk mencari pelampiasan apa-apa. Aku gak bisa socializing secara kayak ugal-ugalan gitu, enggak. Jadi the only source of reliance I had back then was myself. Apapun itu masalah-masalahku, apa yang aku lagi struggling, itu tuh semuanya aku tanam sendiri. Dan itu
dimanifestasikan dalam bentuk apa? Aku jadi tidur mulu. Kalian tahu kalau misalkan orang yang punya penyakit mental itu, mereka tuh either punya insomnia, mereka nggak bisa tidur, atau mereka tidur mulu. Aku adalah tipe orang yang tidur mulu. Dan kenapa aku tidur mulu? Karena aku pengen mengurangi banyak waktu di dalam hidupku supaya aku nggak banyak sadar. Jadi aku pengen tidur to escape my life. That's how severe it was waktu aku SMP. Dan waktu aku SMA itu pent up emotionku yang waktu aku rasain di SMP. Karena kamu bayangin kayak aku udah ada gejalanya, dan gejalanya cukup severe karena nggak diobatin dalam bentuk apapun. Malah aku cuma nyari pelampiasan aja. Ujung-ujungnya itu tuh seluruh emosi aku tuh pent up, jadilah bentuknya dalam bentuk depresi. Dalam bentuk depresi itu di poin ini nih aku udah kayak lebih kacau lagi self harmnya. Terus aku juga udah punya thoughts di kepala aku. Jadi kamu tahu apa yang aku bayangin saat aku dulu lagi depresi? Kalau misalkan nih aku lagi mau nyebrang atau apa, aku tuh sampai ada poin yang dimana aku tuh berhalusinasi. Kamu tahu nggak sih, kayak aku ngelihat bayanganku sendiri tuh kayak ini jalanan nih lagi rame, aku ngelihat bayanganku sendiri tuh lari ke situ, atau misalkan lagi ada di tangga, aku ngelihat bayanganku tuh jatuhin diri ke sana, segala macam. That's how severe it was at the time. Cuman at the same time aku nggak dapet professional help, and waktu itu tuh aku belum deket banget sama teman-temanku. Jadi again, aku the only person that I had was myself. Sampai akhirnya aku adalah ketemu sama orang yang dia jadi satu-satunya manusia yang waktu itu nolongin aku, yang aku bisa rely on even though for like a little bit. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak lo tahu kalau misalkan orang lagi di poin yang seperti itu, orang tuh nggak bisa nolongin gitu loh. Kayak karena aku sendiri pernah depresi, kalau misalkan waktu itu tuh kayak it's not that other people never try to help, it's just that I wasn't like, I don't want to be helped, you know. I'm not a professional, but that's just the feeling of being depressed. You feel secluded from the world. It's also because you seclude yourself. And of course, I'm not saying that it's wrong or something. It is wrong. Tapi at the same time, you cannot help it because you're depressed. Ada sesuatu di kepala kamu yang berubah. Your mentality is different in your brain as well. So, it cannot be helped. It cannot be helped, okay? Dan karena waktu itu juga orang-orang di sekitarku kurang awam dengan penyakit mental, jadi mereka nggak tahu gimana caranya harus ngebantu aku atau gimana caranya harus reaksi kepada aku. Dan kamu tahu kayak salah satu akibat dari aku depresi juga itu adalah aku jadi gampang mood swing. Aku jadi mood swing terus, kayak aku kadang jadi suka marah-marah, aku kadang jadi suka tiba-tiba sedih, bla bla bla. Aku sadar banget ya, aku tahu diri banget kalau waktu itu tuh aku tuh jadi kayak I was like a party pooper kepada teman-temanku. Aku adalah sebagai orang yang ruin the situation. I acknowledge that, tapi at the same time I understand why I'm like that. I'm not justifying what I did, okay? Tapi aku tahu banget itu karena aku adalah orang yang mentally unstable. Put it in a simple way, I wasn't in my right mind. That's it. But I'm not proud of it. Dan even until now, kalau misalkan kayak aku reflect kepada hal-hal yang aku lakuin dulu, kayak kepada aku yang dulu, aku juga kayak ya Allah sedih banget ya, segala macam. But again, I can't help it, you know. All I want was to, that's all I want, and I'm mad that I'm still alive. Karena depresi ini, aku tuh jadi males banget. Aku adalah orang yang kayak whatever, I just wanna sleep, I don't wanna do anything, whatever. Jadi aku sekolah literally ya cuman untuk menggugurkan kewajiban. Aku bangun setiap hari cuman untuk menggugurkan kewajiban, because what else can I do? I need to go to school. That's what I need to do. Tapi at the same time, aku tuh gak ada di posisi yang dimana aku tuh bisa fokus. Kayak aku hidup aja gak mau. Kayak apa yang diharapkan dari orang yang mentally unstable? Gak ada. Dan saat itu tuh aku tuh kayak live just to get by, literally only to get by. Dan karena ada di posisi yang seperti itu juga, aku jadi gak bisa kayak punya full potential. Dan itu tuh ngebuat aku kayak nilai-nilaiku jelek, aku nggak pernah ikut organisasi ini itu, aku nggak pernah ikut lomba ini itu. Ya karena again, it cannot be helped. I was mentally sick. Kamu tahu kalau misalkan kayak orang yang secara fisik itu sakit, kamu kalau misalkan secara mental sakit, kamu bakal gampang sakit secara fisik juga. Dan itulah yang terjadi sama aku. Oh iya, waktu aku SMP nih, literally, aku tuh sering banget pingsan saat upacara. Kita kan upacara kan setiap hari Senin ya. Aku sering banget pingsan saat upacara, dan aku tuh kayak berkali-kali
berkali-kali masuk rumah sakit karena aku suka sakit. Dulu aku tuh suka banget sakit. Semakin sakit semakin baik. Kenapa? Karena saat sakitlah aku bisa merasakan kayak diperhatiin. Aku diperhatiin seperti apa aku ingin diperhatiin. Di saat itulah semua orang attentionnya tuh ada di aku. Semakin sering aku sakit, semakin baik. Semakin sakit, semakin baik. Itulah yang ada di kepala aku saat itu. Dan it's crazy, karena kan kalau misalkan kamu sakit kan kamu merasa sakit ya. Itu tuh malah jadi satisfaction buat aku. Kenapa? Karena kayak kalau misalkan disuntik, kalau misalkan kayak melihat darah atau segala macam, itu tuh kayak ngebuat aku ngerasa kayak oh I'm still alive. I'm still breathing. I still have blood, etc. It's crazy, you know. It's crazy. Kayak sekarang kalau misalkan aku reflect lagi ke zaman dulu tuh aku kayak ya Allah sedih banget ya gue. Kayak I was a teenager. Masa-masa aku sebagai remaja itu seperti itu. Jadi pas SMA ini nih, pas aku lagi parah-parahnya depresiku, aku tuh jadi punya identity crisis yang ngebuat aku mempertanyakan kayak siapa diri gue? Kenapa gue harus lahir? Kenapa gue harus hidup seperti ini? Tapi dari dulu pun aku adalah tipe orang yang gak pernah menyalahkan keadaan. Gak pernah mencoba menyalahkan orang lain. Jarang banget untuk aku menyalahkan keadaan dan juga menyalahkan orang lain. Aku jadi menyalahkan diri aku sendiri. Aku jadi nggak punya siapa-siapa untuk menjadi punching bag. So I made myself as the punching bag. So because of that, I had like an identity crisis by the age of like 15. I'm starting to questioning everything. Kayak kenapa gue harus hidup gitu? Kayak kalau misalkan dalam kepercayaan Islam ya, segini banyaknya souls in heaven. Why chose me? Why chose me to live? Because I never asked to be born. I don't wanna be born. Karena kalau misalkan aku pikir-pikir saat itu seperti ini, siapa sih kayak manusia-manusia di luar sana yang impactnya tuh besar banget di dalam perkembangan dunia ini, atau kayak figure-figure history yang impactnya tuh besar gitu di bumi ini. I'm not like that yet, I think. I'm not sure. Tapi at the time aku mikir kayak ya gue kan bukan siapa-siapa, terus kenapa harus gue yang lahir? Karena ujung-ujungnya akulah manusia yang harus memikul bebanku sendiri, dan aku nggak suka sama fakta itu. Aku nggak suka fakta bahwa aku lahir. That's it. Dan kamu tahu, karena itu juga aku jadi punya as thoughts. Aku bahkan kayak pernah hampir ngelakuin kayak as attempt. Cuman kayak aku tuh nahan-nahan. Aku pernah bilang ini ke psychiatristku. Aku bilang kalau misalkan aku tuh takut untuk meninggal. Aku tuh takut untuk menyakiti diri aku sendiri yang sampai aku tuh mempertaruhkan nyawaku. Dan psychiatristku itu bilang waktu itu, kalau sebenarnya nih orang-orang yang punya as thoughts, mereka tuh sebenarnya takut juga untuk meninggal, karena you literally taking your own life. Just think about it, like pause and think about it. Imagine killing yourself. Imagine yourself. It hurts, okay? It hurts and it's scary. It's terrifying. And I was a child. I was a teenager thinking about myself. Of course I'm terrified, but at the same time I didn't have any more option, you know. I don't like the fact that I live. That's why I wanted to end myself. The only reason why I didn't do that, even though I was so close, is because I'm a Muslim. It's because I'm a Muslim. Karena di dalam agamaku, di dalam agama kita nih, sebagai muslim, sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa menyabut nyawa kita sendiri itu adalah dosa paling besar. Itu akan menjadi kayak, lo udah gak akan ada harapan lagi lah di akhirat tuh, lo udah gak ada lagi alasan. Karena lo literally ya, lo tuh kayak melewati batas yang Allah kasih ke lo. At a young age, I realized that. At a young age, I understand that. Dan waktu itu tuh aku juga mikir kayak, dengan belief kalau misalkan aku nyabut nyawaku sendiri, aku nggak akan masuk surga, dan aku malah bakal disiksa di neraka. Aku mikir saat itu, kalau hidup gue sekarang aja sudah menyedihkan, masa gue nanti meninggal mau menyedihkan juga? Kan gue nggak mau ya. Karena kan the idea of like mencabut nyawa sendiri itu kan untuk lari dari masalah yang ada di dunia ini. Aku sebagai seorang muslim just cannot comprehend the idea of me suffering in both lives because of my own mistakes. Yang dimana kalau misalkan mistake ini tuh adalah sesuatu yang gak bisa dimaafkan. Kayak sesuatu yang udah kayak melewati batas. Aku gak mau. Dan saat di umur itu, aku sadar itu, karena aku gak bisa myself, ujung-ujungnya aku hanya hidup just to get by. Aku hanya hidup untuk hidup.
Tapi dalam hati aku mengharapkan untuk ya Allah udahin aja, aku capek. Udahin aja, gue capek. Jadi kerjanya aku dulu ngapain? Aku nulis surat wasiat. Aku mikirin kayak nanti kalau misalkan gue udah nggak ada, gue pengen dikubur seperti ini, bla 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 segala macem. I was a child, okay? Sekali lagi kayak I was a child. I was a teenager. Lucunya adalah aku adalah orang yang nggak menyendiri saat aku di masa-masa aku sekolah dulu. Aku SMP, SMA itu aku punya temen. Aku main terus sama teman-temanku keluar sana. Ya aku sering lah main. Aku bersosialisasi sama orang. Dan sedikit orang-orang yang notice kalau misalkan I was literally mentally ill and I almost myself. It's funny. It's really funny. Cuman waktu itu aku ada poin yang dimana udah kayak crash, kayak itu udah kayak titik poin dimana kayak udah gue nggak kuat, terus aku lakuin as attempt dan ujung-ujungnya aku dibawa ke UGD. Dan saat aku di UGD itu aku bilang sama susternya kayak gue harus ketemu psychiatrist. Bahkan aku pernah bilang kayak aku bakal berhenti sekolah kalau aku nggak diketemuin sama professional help. Kalau aku nggak dapet professional help, udah gue berhenti, gue nggak mau lanjut sekolah lagi. Itu waktu aku kelas 1 SMA. Yes, kelas 1 SMA. Dan saat itu juga aku kayak, oke, akhirnya aku ketemu sama psychiatrist. Dan itu pun aku nggak sering ketemu psychiatrist. Kayak aku nggak dikasih obat, aku juga nggak intensif perawatannya. Cuman aku ketemu sama psychiatrist itu seminggu sekali, selama 5 atau 6 kali gitu. Setelah itu COVID. Dan aku tahu kalau misalkan COVID itu buat banyak orang, itu adalah suatu unfortunate event. Yang dimana kalian banyak loses things. Of course, I give you condolence of what happened if you were to lose something during COVID. Tapi for me, COVID was a blessing. For me, COVID is a new chance for me to become a better person, to be reborn. Kenapa? Karena saat COVID itu kan berarti kan aku udah ketemu sama professional help selama kayak 5-6 kali ya. Terus akhirnya kayak literally dunia ini tuh berubah. Kita tuh di rumah 24/7. Kita nggak dibolehin keluar, kita nggak dibolehin ketemu siapa-siapa. Interaksi kita dibatasin. Itu adalah chance yang sebenarnya aku butuhin di dalam hidupku. Aku butuh jauh dari orang lain. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh space untuk reflect ke diri aku sendiri. Saat COVID itu, aku decided untuk kayak off seluruh social media aku, karena social media itu, terutama Instagram, itu adalah kayak suatu hal yang mempengaruhi banget mentalitas aku. Itu jadi jelek banget. Itu juga karena social media. I was very obsessed with Instagram back then. I deactivated all of my social media accounts. Kayak aku ilangin semua selama setahun. Dan selama setahun kita quarantine, aku juga nggak pegang social media. Aku ngapain? Aku start journaling. Aku start working out. Kayak aku lihat kayak value dalam hidup. Itulah hal-hal yang aku lakuin saat COVID. Jadi kamu bisa bilang di saat COVID itu aku juga nyoba-nyoba hobi baru. Aku coba try to explore myself. Aku juga coba reflect ke masa laluku. Kenapa aku bisa seperti ini? Kayak gimana caranya aku bisa sembuh? I started to romanticize my life. I started to slowly fixing the things that I need to fix. Dan saat itu juga aku ngobrol sama orang-orang yang berpengaruh di dalam hidupku. Aku di situ start untuk ngobrol sama orang tua aku tentang keadaanku. Aku start terbuka sama mereka. Aku start ngobrol juga dengan kayak teman-temanku, terus sama orang-orang di masa lalu yang aku merasa I wronged. I apologize because I feel bad, okay? Because I truly feel bad for what I did. It felt so crazy karena aku nggak pernah ada di poin di dalam hidupku yang dimana aku tuh bisa percaya sama diriku sendiri. Kayak aku nggak pernah punya resolusi hidup selain untuk meninggal. Jadi kayak saat COVID itu aku mulai menumbuhkan mimpiku untuk kuliah ke luar negeri, karena aku tahu itulah yang aku butuhin. Karena kamu bayangin ya, aku secara mental itu nggak sehat waktu itu, dan lingkungan di Indonesia itu nggak sehat untuk aku. Kayak everything was so overwhelming, etc. Dan di situ juga aku decided untuk gue mau kuliah ke luar negeri. Itu adalah mimpi terbesar pertama aku di dalam hidupku. Yes, kuliah ke luar negeri adalah mimpi terbesar pertama yang aku punya di dalam hidupku. Karena itu adalah sebagai salvation untuk aku. Dan karena itu, I was so obsessed with achieving this dream of mine. Makanya kalau misalkan kamu lihat perjuanganku untuk kuliah ke luar negeri, sebenarnya it makes sense kenapa aku bisa se-strong-willed itu, nggak pernah give up itu saat waktu aku lagi daftar kuliah ke luar negeri. Karena this is the only thing that I ever wanted in my life. Yang kayak hidup dan mati gue harus dapet
dapetin ini. Ini adalah mimpi pertama gue. Dan karena saat COVID ini aku berubah kayak aku adalah orang yang baru. Aku started karena aku sering journaling ya, karena aku sering journaling dan aku sering reflect kepada diriku sendiri dan juga masalah-masalahku. Sedikit demi sedikit, apa yang kayak advice atau kayak terapi yang diajuin sama psikolog aku waktu itu tuh aku lakuin sendiri di rumah, dan ujung-ujungnya itu kayak aku jadi bisa sembuh sedikit demi sedikit, slowly but surely. In like a year plus, I become a better person. I become mentally well. Dan dari situ aku belajar banyak banget hal. Aku belajar banyak banget ilmu tentang kehidupan. Aku jadi bener-bener terbuka banget dan aku bisa menganalisa hidupku dengan lebih baik lagi karena itu semua. Dan karena itu, aku tuh mikir kayak banyak di luar sana orang-orang yang sama seperti aku merasanya ya, kayak banyak orang-orang yang suffering juga, cuman gak ada orang yang bisa ngebantu mereka. Jadi mereka punya siapa selain diri mereka sendiri. Aku mikirnya seperti itu, dan itulah kenapa aku start YouTube. Aku start YouTube lagi, dan aku mulai kayak bikin segmen kayak let's talk about, videos you may need, terus kayak learn what I learned. It's because I want to help people. I want my suffering to be knowledge for other people. Dan karena itu, aku jadi punya drive baru. Aku jadi punya kayak motivasi hidup baru. Dan karena itulah sekarang aku ada di sini sama kalian buat konten karena trauma-trauma yang aku rasain dulu. Isn't that crazy? Pada masa itu juga aku jadi lebih peduli sama masalah-masalah sosial. Jadi aku sering ikutan kayak volunteer. Dan karena kan ya, kayak aku bilang tadi, saat aku SMP SMA itu I was mentally ill. Jadi aku nggak punya pencapaian. Dan karena itu aku butuhkan pencapaian untuk brag about di CV ku atau kayak di essay segala macam. Tapi inti utamanya adalah aku volunteer dan juga kayak mulai kayak buat rencana-rencana di ulang tahunku. Itu karena aku pengen memperbaiki lah apa yang aku bisa perbaiki. Aku pengen bantu apa yang bisa aku bantu. Dan karena itu ya seperti itulah. Coba kamu lihat kayak aku ulang tahun, aku merencanakan kayak sharing di panti asuhan, terus kayak aku juga banyak meluangkan waktu dengan teman-teman. Jadi aku pengen buat hari ulang tahunku special karena I used to hate my birthday. I used to hate it. Bahkan sampai sekarang kalau aku ulang tahun aku selalu nangis karena it's just that significant to me, you know. Karena di hari itu aku wish I didn't exist. I wish that I didn't born. I wish that I could just die. Terus tahu-tahu sekarang itu adalah menjadi hari yang selalu aku celebrate. Makanya it's like a significant thing to me, my birthday. Nah, inilah saat aku kuliah sekarang. Aku udah 20 tahun and of course I know that I have become like a way better person that I used to be, and I'm so proud of myself. Of course, I'm so proud of myself, okay? Like deep down, I know that all of this is possible is because of myself. Of course ya, aku belakang layar aku juga dapat bantuan dari orang lain. Of course, tapi aku tetap pengen kasih kayak 90% dari kreditnya ke diriku sendiri. Karena literally kayak yang aku bilang tadi, dari aku SMP sampai aku sekarang, my self-reliance when it comes to my emotional and also my mental being, itu adanya di aku, oke? Itu adanya di aku. Aku disakitin sama orang lain, aku nyarinya siapa? Aku nyari diri aku sendiri. Aku nyari diri aku, gimana caranya aku bisa ngebuat ini sembuh. Meskipun waktu itu caranya itu adalah aku malah menyakitkan diriku sendiri, seenggaknya akulah orang yang satu-satunya aku rely on saat aku lagi butuh. Makanya karena itu, sekarang ya, sebagai adult yang kayak, apa sih, kayak young adult, aku rasa bekas-bekas dari depresiku itu kayak gini loh. Aku memang secara mental, I believe that I'm well. Aku yakin aku udah sembuh dari depresiku. Aku udah gak ada gejala-gejalanya lagi. I enjoy my life, I love my life, I love myself. Tapi depresi ini tuh seperti kayak luka yang udah cukup kering, namun kalau misalkan kayak kena air atau misalkan kamu tiba-tiba jatuh lagi, itu lukanya bakal kebuka, terus kering lagi, terus sakit lagi, seperti itu. Itulah yang terjadi sama aku. Aku rasa lukaku itu tuh masih ada dan belum 100% sembuh. Dan karena itu, I believe now I'm well. And I am well. Well, I am well. I am well. Don't worry guys, ya, I'm mentally well. Don't worry. Tapi hasil dari depresiku itu adalah coping mechanism. Let's talk about coping mechanism a little bit. Aku udah nge-mention kan ke kalian gimana aku tuh adalah orang yang self-reliance-nya itu sangat besar. Sampai waktu aku depresi pun aku nyarinya siapa? Aku nyarinya diriku sendiri. Jadi itu adalah manifestasi dari masa laluku, dari traumaku. It's like a trauma response. It's like a coping mechanism yang sekarang itu menjadi
menjadi both my power and also what makes me fragile. Kayak gini loh, kayak I'm proud of it. I'm not ashamed of my coping mechanism, karena kayak bentuk aku punya self-reliance yang tinggi secara emosional dan juga secara mental. Aku yang suka menyendiri, aku yang suka dengan ya kesendirianku. Aku nggak malu dengan hal itu. I'm proud of it. Even though it's a coping mechanism, I'm proud of it still. Kayak I love it. I love my solitude. I love me being alone. I love my loneliness. It's okay. I'm so used to it and I'm not ashamed of it. But it still doesn't change the fact that it's a coping mechanism. It's a trauma response of what happened to me back then. Of course, seperti ini loh guys, meskipun seseorang sudah melewati masa-masa tersulitnya, it still doesn't change the fact that they did experience it, okay? Dan of course, experience itu menghasilkan luka yang menjadikan diri mereka sebagai diri mereka yang sekarang. Jadi meskipun nih sekarang aku kayak adalah orang yang self-reliance-nya tinggi and I'm proud of it, again, itu tuh ada beberapa catch yang dimana ini tuh membuat hidupku jadi sulit juga. Aku jadi punya trust issue, aku jadi sulit untuk terbuka. Aku tuh jadi orang yang kayak I just keep it to myself. Kayak aku tuh nggak bisa rely ke orang lain, nggak bisa percaya dengan orang lain. Kalau misalkan aku butuh, mereka bisa kasih apa yang aku butuhin. Enggak, aku percayanya aku adalah satu-satunya manusia yang bisa ngasih itu. And I know that it's a bad thing, okay? I know it's a bad thing, but I can't help it. It's a trauma response, and I'm trying to make it better, slowly but surely. Dan itulah realita menjadi orang yang pernah depresi. Itu realitanya. Kayak aku bilang ya, kalau misalkan trauma-traumaku itu menjadi pelajaran di dalam hidup. And it's true. I learned a lot from my trauma and it helps me become stronger. It is true. But it still doesn't change the fact that I'm traumatized. Okay? Me being strong, me being mentally and emotionally strong doesn't change the fact that I'm traumatized as a person who used to be traumatized. Okay? Dan kayak I'm not ashamed of it. Again, I'm not ashamed of my trauma. I'm not ashamed of whatever happened to me back then or like whoever I am today, kayak segala kuranganku. I'm not ashamed of it karena aku tahu inilah result dari whatever happened back then. Dan I don't want to blame myself. I don't want to blame other people. I don't want to blame the situation. It just happened. And even though trauma was like so bad, my depression was like so bad, it hurts me, terus it gave me trauma of course, it still happened for a reason. Karena kalau misalkan ya aku pikir-pikir, kalau bukan karena aku dulu depresi, kalau bukan karena trauma-trauma aku nggak akan bisa menjadi pribadiku yang sekarang, yang aku rasa aku adalah manusia yang sangat aku banggakan sekarang. Of course, I still have like a long way to go and I still want to be like a better person, like a way better person. But still, I'm proud of whoever I am today. I'm proud of myself. Seperti itu, kayak trauma response ini tuh kayak ya sesuatu hal yang aku wajarkan. Cuman at the same time, how can I tell people that I'm still traumatized? How can I tell people kalau misalkan aku tuh masih terluka, aku perlu waktu untuk kayak get over my trauma. I still have a long way to go still. Dan karena aku sadar aku masih belum bisa get over my trauma, meskipun sedikit ya, aku tuh pengen banget kayak lanjut terapi lagi. Kayak aku pengen lanjut ngomong sama psikolog, meskipun gak serutin dulu, kayak mungkin sebulan sekali or whatever. Aku rasa aku pengen untuk lanjut terapi lagi karena aku rasa itu penting. Sekarang aku ngerasa untuk cerita aja ke profesional itu penting. So yes, seperti itu guys. Kayak aku pengen kasih kalian realita menjadi orang yang mentally ill karena a lot of things happen dan itu tuh bakal mempengaruhi kamu. Oke, itu bakal mempengaruhi kamu. Hal-hal buruk yang terjadi di hidupku, hal-hal yang aku lakuin dulu ada hubungannya dengan me being mentally ill. Of course, I'm not justifying it, okay? Again and again and again. But still, it's all correlated. Dan aku pengen kasih kalian fakta ini bahwa kayak semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing. Seperti aku bisa get over my struggle and even though now I'm still like trying to like become a better version of myself, like become better for myself, I still get over it, okay? I still make use of my trauma. Whatever happened, sure. Even though aku masih terluka sekarang pun, tetap gak apa-apa gitu. Kayak just try to, accept things as it is. Karena what can you do about it? It happened already. It happened. Meskipun aku gak suka depresi,
it helped me become stronger. Meskipun coping mechanism ini membuat aku jadi punya trust issue or whatever, still helped me become someone who is self-reliance, which is like such a good thing to me. So yeah, apapun struggle yang kalian rasain, trust me, you'll get over it. Karena kalau aku bisa melakukan itu sendiri dengan help yang cukup sedikit, aku yakin kalian juga bisa lakuin itu. Dan of course kita sama-sama manusia yang masih belajar. Let us take our time to become a better person. So segitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in another video. Thank you for watching. Bye bye.